Halo, malam semua. Malam, Pak. Sorry ya, Malam. agak telat. Oke, sebentar. Ya, Pak. Oke, hari ini kita 2 pertemuan ya. Baik, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Untuk pertemuan hari ini kita bahas ke security-nya. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal sedikit ke cloud computing, lalu arsitekturnya. Nah, sekarang kita ke security-nya. Oke, nah. Oke, untuk pertemuan kali ini bahasa Inggris ya, nggak ada masalah kan? Jadi yang bahasa Indonesia menurut saya kurang pas isinya. Yang ini lebih pas menurut saya isi kontennya. Oke, nah yang pertama kita bahas lagi ya cloud computing ini. Mulai fiturnya, oke, dia untuk interface service gitu kan, untuk nge-support bisnis proses kita. Lalu ibaratnya tuh kita kayak menyewa gitu kan, jasa IT service-nya gitu kan. Jadi sebagai utility kebutuhan bisnis kita ya, bisnis. Nah, atributnya sempat kita bahas beberapa kali, yaitu dia punya rapid development, low startup cost, gitu, atau capital investment, lalu cost based usage dengan subscription atau berlangganan, lalu dia sifatnya itu multi tenant atau sharing service gitu. Jadi kenapa dia bisa murah ya? Sekali lagi karena entah dari hardware maupun dari resource yang dia punya itu di sharing gitu ke beberapa user. Oke, nah esensial karakteristiknya ini juga lumayan sering kita bahas, yaitu ada on demand self service, ubiquitous network access. Nah, ubiquitous itu banyak tempat atau di mana-mana. Nah, ubiquitous network access itu location independent resource pooling. Oke, jadi locationnya tergantung. Jadi ada resource-nya ada di mana, rapid elasticity dan sharing service. Oke, dah. Oke, ini secara ini ya. Berarti cloud computing ini adalah compilation gitu dari berbagai teknik yang ada, teknologi yang ada gitu, di package menjadi satu buah infrastruktur baru, infrastruktur paradigma yang nanti ditawarkan gitu, di offer ke kita dari segi scalabilitas, elastisitas, business agility, dan faster startup time. Oke, banyak lagi tuh, ada release managed cost sama just in time availability of resource. Oke. Nah, ini kita dapat ya dari kemarin, dari kelebihan, kekurangan, ataupun dari si message integration of resource-nya itu. Oke, nah intinya si kasus dari si massive classification of resource-nya ini kita ini ya berespek gitu kan, bahwa single breath signifikan kehilangan from a single breath-nya itu jadi lebih besar. Oke, cancel question of user concentration of drink. Oke, nah intinya apa ya, kita bisa kehilangan single bridge signifikan lebih besar. Kedua itu concentration of user representation terhadap ancaman. Nah, intinya kita bisa outsource responsibility, bukan melempar tanggung jawab, kita bisa melimpahkan pekerjaan kita gitu, ibaratnya ya responsibility ibaratnya nggak pekerjaan sih, intinya kita bisa melemparkan pekerjaan kita lah. Oke, jadi kayak hal tentang kebutuhan IT itu kita bisa lempar ke si layanan cloud itu, tapi tetap kita nggak bisa ngelempar tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawabnya tetap kita. Jadi ketika terjadi ada masalah, ketika terjadi trouble, ya tanggung jawabnya tetap kita gitu, bukan di layanan cloud tersebut. Oke, walaupun
kita lempar tadi pekerjaannya itu semua si cloud yang handle, tapi tanggung jawab tetap ada di kita. Oke, nah siapa yang harus kan pakai si layanan cloud computing ini? Nah, si cloud computing ini definitely berarti sifatnya itu harus gitu, make sense. Kalau kita ngerasa security kita itu lemah, gitu. Jadi kalau infrastruktur IT kita tuh security-nya lemah, banyak fitur yang belum ada gitu, belum tergarap, dan kalau kita rata-rata itu masih di bawah gitu rata-rata. Oke, dan semakin wajib gitu kan kalau ternyata si cloud provider itu dari segi security-nya itu lebih baik gitu kan, daripada yang kita punya. Oke, minimal sama ibaratnya atau lebih efisien. Nah, lalu si web service interface-nya itu nggak terlalu menawarkan fitur yang vulnerabilities, ini sesuatu yang nggak kita butuhin ibaratnya, dan si cloud provider itu minimal gitu, memberikan lebih baik daripada apa yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi ketika kita bisa kita punya server spek sekian, ibaratnya kalau kita layanan si cloud, ya server mereka seringnya lebih baik gitu daripada yang kita punya. Oke, dan ya udah, berarti saya kesimpulan si cloud computing itu punya better security. Oke, nah ini jadi satu pertanyaan gitu kan, kalau si cloud computing ini udah bagus nih, kita udah ngerasa bahwa si layanan cloud ini lebih baik daripada server kita yang ada gitu, atau bisnis proses yang kita berjalan ini, bisnis proses daripada bukan layanan, server yang kita punya ini, si layanan cloud ini lebih baik nih, kan? Terus kenapa nggak semua orang ibunya melakukannya gitu, kalau dia udah tahu gitu punya server dia lemah, terus apapun dia nggak. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama itu si cloud itu, jadi dia berperilaku gitu, beraction sebagai black box. Jadi kita nggak tahu gitu di dalamnya itu akan seperti apa gitu, akan apa yang terjadi terhadap data kita di dalamnya situ, karena kita cuma ngeliat dari luarnya aja gitu kan, dari segi apa yang ditawarkan, fitur apa, spesifikasi apa, ketika di dalamnya kita nggak tahu apa yang terjadi lah ibaratnya. Nah, si klien juga dia nggak punya no idea atau kontrol gitu ketika data kita udah pakai layanan kita, ketika kita udah kirim gitu kan, ketika kirim data kita entah itu mau sifatnya penting atau apa, kita nggak tahu lagi kan apa yang terjadi di sana, dan kita udah nggak punya kontrol. Kita udah kirim ke sana, ya udah, kita nggak tahu data di sana di copy atau di apapun. Oke, nah even si cloud provider-nya itu jujur, kita masih baik lagi namanya juga sebuah sistem, masih ciptaan manusia gitu, kita nggak tahu kita, walaupun mereka melakukan baik, tapi kita nggak tahu itu bisa terjadi suatu malicious system gitu, ada malfunction yang mungkin itu nanti bisa berpengaruh gitu terhadap virtual mesin kita, yang nantinya ya kita takutkan bisa berefek juga gitu terhadap integritas atau confidence dari data kita yang ada di sana. Oke, nah keempat, cloud are still subject to traditional data. Oke, nah si layanan cloud itu bisa menjadi subjek untuk tradisional data yang sifatnya dimulai dari confidential, integritas, availability, privacy issue gitu kan, plus beberapa serangan gitu. Jadi suatu tempat. Dan dan ini ya ada suatu polling baratnya dari si IDC Enterprise ini. Jadi sumbernya itu dia menginterview ibaratnya sini sampelnya ada 240 orang. Kenapa si perusahaan tersebut masih takut gitu menggunakan layanan cloud gitu. Oke, nah dan dari polling ini kita bisa lihat ternyata rata-rata yang paling tinggi itu mereka masih khawatir masalah si sekuritasnya, ada 74,6%. Lalu urutan kedua itu dia mempertanyakan masalah performance, lalu ada availability, lalu gimana cara mereka mengintegrasikannya, apakah sulit atau enggak, kan, terus ability untuk meng-customize kebutuhan bisnisnya, lalu ada khawatir ternyata malah bikin cost-nya tuh lebih mahal. Oke, banyak lagi ya. Ini ada juga ternyata dia khawatir kalau
Ketika misalnya menggunakan layanan cloud terus ternyata nggak cocok gitu, ataupun nggak sesuai, mau balikin lagi ke awal, malah jadi nyata lebih sulit lagi ternyata regulasi dan major supplier. Oke, nah ini beberapa poin, tapi tetap kita poin utamanya. Gimana mesti paling tinggi ternyata banyak perusahaan itu kenapa masih takut menggunakan layanan cloud itu adalah masalah di sekuritasnya. Sekuritas. Oke. Nah, ada beberapa poin yang problem yang terjadi di cloud computing. Yang pertama itu yang paling sering ya adalah loss of control. Oke, kita kehilangan kontrol kita, lalu lack of trust. Kita mempertanyakan gitu secara mekanisme apakah ini terpercaya atau apa data kita di sana, apakah benar-benar bisa terjamin atau seberapa bisa dipercaya gitu kan si layanan tersebut. Yang ketiga itu multi tenant. Nah, karena lagi si layanan cloud itu ibaratnya servernya satu dipakai banyak orang atau multi tenant, nah itu akan jadi satu isu tersendiri lagi nih. Oke. The problem exists mainly in third-party management model. Oke, nah ini juga sama ketika security issue. Oke, ini ketika dia sebagai third party ya, management model juga ada beberapa isu. Nah, yang pertama si loss of control. Oke. Jadi si customer udah pasti tadi ya. Customer itu loss of control dari data yang dia punya ketika kita menggunakan layanan, kita udah data yang ada di dalam sana kita udah kehilangan kontrol nih, mulai dari data application, resource yang disimpan di dalam si provider tersebut. Oke, nah walaupun ada akses level gitu, ibaratnya ada yang sebagai owner, ada sebagai admin segala macam, tapi kan user identity tersebut di manajemennya juga di-handle oleh si layanan cloud tersebut. Kita nggak tahu kalau ternyata ada user level yang di hidden atau ada user level tersembunyi. User access, control rules, security. Ini sama ya si user access tadi. Walaupun kita bisa buat kan security-nya mana yang boleh akses, mana yang tidak segala macam, tapi tetap aja kalau itu di manage sama si cloud provider, ya siapa yang bisa jamin? Kontrol penuh ya tetap ada di mereka gitu ibaratnya. Consumer relies, oke. Nah, kita harapkan sebagai si customer otomatis kita harapkan si data security dan supervisinya, resourceability dan monitoring sama repairing of service resource. Oke, nah lock-off. Oke, untuk masalah kepercayaan di cloud, sebenarnya poinnya sih hampir sebagian besar itu sama. Yang pertama brief division from the tone. Oke, ini pasti ya ibaratnya mau seberapa besar gitu layanan cloud tersebut, seberapa jujur gitu atau seberapa dia menjanjikan apapun, ya tetap aja mempercayakan data kita terhadap layanan ketiga itu ya selalu memiliki resiko gitu. Oke, si trust and trust-nya ini juga sama. Seperti satu buah koin gitu, ada dua sisi. Ada banyak kelebihan dan mungkin juga ada banyak resiko juga itu balik. Oke. Dari segi ekonomik yaitu ketika kita percaya ya udah kita bayar. Ini di function third party management schema. Oke, ini masalah ini sih ketika si layanan cloud itu apakah berada di jalur yang sama atau apa, ini kan masalah masalah hati gitu, ada yang tahu. Balance plus. Oke, nah yang ketiga ini si multi tenant. Isu di dalam cloud-nya ya. Yang pertama itu kita khawatir terhadap konflik terhadap sesama pemakai baratnya. Kita nggak tahu itu aja apakah kita punya kebutuhan yang sama, goal-nya sama atau apapun gitu. Misalnya saya ada kebutuhan mau menggunakan servernya itu Linux gitu, terus saya nggak mau hard disk saya terlalu besar, saya mau pakai RAM-nya dibesarin segala macam. Apakah nanti
ada orang yang memiliki kebutuhannya itu persis gitu seperti saya, ternyata dia maunya install OS itu dia maunya pakai Windows, terus dia mau pakai atau macam ada berkebalikan gitu, kebutuhan yang berbeda-beda itu gimana cara sih layanan cloud itu cepat menghandle. Terus cara menghandle together with nicely. Sama ya, si provide itu gimana cara dia nge-handle perbedaan tersebut kalau ada itu. Terus kalau nggak bisa, ya bisa nggak lu atur gitu supaya gua tuh nggak terganggu gitu oleh si pengguna yang berkebalikan dengan kebutuhan gue. Si cloud computing memberikan ancaman baru. Nah sama yang tadi ketika komputer atau hardware yang mereka sewakan itu di-sharing. Jadi physical infrastruktur yang sama, gitu, banyak komputer yang sama di-sharing terhadap beberapa orang yang kita nggak kenal. Gitu. Itu jadi suatu ancaman baru. Terus si checker ini, nah kita nggak tahu, bisa jadi ada orang niatnya jahat itu bukan pengen nyerang kita gitu, dia pengen nyerang si orang lain, tapi karena dia sewa server yang sama dengan kita, nah bisa jadi kita ikutan kena gitu, kita ikutan kena masalah. Nah ini taxonomy of fears. Nah, jadi beberapa ketakutan dari masalah confidentiality. Otomatis dari segi confidentiality kita masih sensitif gitu kan terhadap data kita yang sensitif itu apakah benar-benar dijaga oleh mereka gitu, sifatnya confidential. Lalu si cloud itu compromise like. Nah. Karena ini pertanyaan kita aja yang kita takutin gitu. Benar nggak si cloud provider itu bakalan jujur gitu dan nggak akan ngintip data kita, atau selama ini dia udah acak-acak gitu data kita di dalam sana, atau mungkin dijadikan bukan dijadikan resource data, dijadikan sumber data buat mereka nanti melakukan research, melakukan research atau melakukan perbandingan atau apapun yang kita nggak tahu gitu. Integritas. Nah ini segi integritas gimana kita bisa mastiin si cloud provider itu melakukan kompetensinya dengan benar. Cara kita memastikan si cloud provider itu benar-benar gitu kan nge-store my data itu tanpa tampering with it. Langsung aja deh. Ketiga itu availability. Kita nggak tahu si ketika jadi masalah tadi ya, ketika ternyata si servernya itu down, jadi ada penyerangan gitu kan, ada di OS attack atau apapun. Nah itu gimana gitu ketika mereka down. Karena baik lagi ya, kita kan menggunakan layanan itu ya, kita apalagi kalau ternyata perusahaannya besar gitu, kalau kayak Tokopedia atau semacam Tokopedia atau apa kan, mereka udah transaksi mereka udah enggak cuma besar tapi juga cepat, kenceng gitu ibaratnya. Ketika servernya down 1 jam gitu atau 10 menit, otomatis ya perusahaan itu udah bisa rugi ratusan juta gitu, mungkin miliaran. Nah, kalau jadi seperti itu, gimana gitu ibaratnya si layanan cloud-nya itu, dan seberapa cepat juga gitu dia bisa kembali up lagi. Si wall scale office space. Ini ya tadi ketika dia nge-downtime, biasanya kita tuh kalau perusahaan besar ya kan ngebandingin si layanan cloud ini dari waktu ke waktu itu seberapa sering dia downtime, dan kalau downtime ya seberapa cepat juga dia bakalan naikin. Nah, jadi dia buat di acuan gitu kan. Mana kenapa gua harus menggunakan dia, apakah server dia sering down atau apa. Ketika jadi down kan akan jadi isu yang mungkin sepele gitu, atau cuma 10 detik atau 20 detik, mungkin ya buat perusahaan itu udah berarti banget, udah bisa termasuk kerugian ratusan juta di dunia. Tsunami ini privasi, jadi ya, massive data mining, jadi kita nggak tahu. Nah, yang tadi ya si cloud ini kan bakal nyimpan gitu kan data dari banyak klien gitu kan.
Jadi kita nggak tahu apakah data kita itu bakal di data mining sama dia kan buat dapat beberapa informasi tentang klien kan itu apa ya nggak tahu sih, tapi sebagai pengguna layanan cloud hal seperti itu sempat terpikir gitu, kemungkinan besar sih iya. Interest, oke. Jadi kita nggak tahu ya, misalnya perusahaan apa ya, perusahaan batubara deh, perusahaan batubara pakai layanan cloud, kita nggak tahu gitu sih. Layanan cloud itu ternyata dia data mining gitu kan, perusahaan-perusahaan batubara yang dia punya, lalu dia compare, nah dia bisa dapat si perusahaan batubara misalnya sedang bermasalah atau apa, entah bisa dijual, entah emang dia pakai buat mengambil keputusan atau apapun. Increase text surface. Oke, ini meningkatkan ini ya, kemungkinan kita diserang, kita kalau pakai layanan cloud. Jadi dibilang entity offset. Oke. Oke, ibaratnya dibilang nambah satu pintu lagi. Kalau sebelumnya setelah ada si attacker gitu atau si cracker itu dia mau nyerang, ibaratnya dia nyerang data kita ya. Kalau kita bikinnya server sendiri, otomatis si cracker itu bisa nyerang ke server kita. Tapi ketika nyimpan di cloud, dia ada banyak opsi nih, dan salah satu tambah opsinya ya dia bisa menjadi ngetargetin communication kita ketika kita mau ngirim data ke si cloud provider atau ngirim ke klien, nah bisa jadi dia nyisipin datanya di situ. Oke, nah si cloud provider tadi ya bisa di phishing datanya, kayak cukup berbahaya. Auditability and forensic. Nah, jadi si kesulitan semakin audit data, ketika si organisasi ada di cloud, si forensik juga merasa kesulitan ketika si klien nggak maintain data secara lokal. Oke, di sini legal. Oke, ini masalah legal ya. Jadi ketika ada masalah tentang regulation itu gimana gitu, siapa yang tanggung jawab gitu ibaratnya. Ketika ada jadi masalah regulation, lalu si layanan cloud itu ternyata dia nge-short kontrak lagi nih, ibaratnya dia menggunakan misal ternyata dari segi hardware-nya si layanan cloud-nya itu nge-subcon lagi nih, nge-sub kontrak lagi ke perusahaan yang lain. Nah, ibaratnya data kita makin kita pertanyaan dong, kita percayakan ke si perusahaan A, nyata dia nge-subcon lagi ke perusahaan B. Makin apakah semakin aman gitu data kita ibaratnya. Oke, nah ini menurut si CEO Cisco. Jadi dia nganggap bahwa si cloud computing ini adalah security nightmare gitu, karena nggak bisa dihandle dengan cara biasa, karena ini dianggap hal yang paling sulit gitu dari masalah cloud computing ini. Berarti masalah utamanya ya masalah si security ini nih. Jadi different from attack, reset and the hardening. Attack with catastrophic effect only need on security flow. Nah ya. Intinya si Cisco ini ya baik lagi ketika dia udah punya, orang-orang udah alurnya satu gitu kan, ada server di sini, ketika ada muncul hasil layanan cloud ini ya dari segi keamanan itu ya berubah total gitu. Dia nggak bisa terapin lagi apa yang biasa dia gunakan, sekarang benar-benar harus berubah lagi gitu caranya. Nah ini threat modelnya, jadi ketika ada sebuah ancaman, threat model ini untuk membantu kita gitu menganalisis security problem atau design mitigation strategi dan evaluasi solutionnya. Jadi dia contoh kita ketika dia ada penyerangan gitu, server dia lagi diserang atau apa, nah dia harus identifikasi si attackernya, lalu aset yang dia punya, ancaman apa yang bakal terjadi gitu, itu dari si attacker itu atau ada komponen lainnya. Lalu setelah itu dia urutin gitu kan, dia rank dari si ancaman itu, mana ancaman yang paling berbahaya atau tingkat keamanan yang paling tinggi dan mana yang paling rendah.
Nah, lalu setelah itu dia pilih mitigation strategisnya. Mitigation ini apa ya? Mitigation ini langkah kita nyebutnya sebagai langkah cadangan, bukan langkah cadangan. Ya, bisa kita kayak backup plan lah, ibaratnya ketika ini terjadi, ya langkah apa yang harus dilakukan gitu ibaratnya. Salah satu ini dari setelah itu baru dibuat gitu solusinya berdasarkan dari strategi tadi. Oke. Trade model. Oke, nah si trade modelnya ada basic komponen. Oke, si ini gampang ya, si basic komponen ini kita tahu gitu si attackernya ini modeling cara dia nyerangnya itu gimana gitu, si attackernya ini apakah dari dalam atau dari luar gitu kan, terus dia single atau kolaborasi gitu dari beberapa. Nah si attackernya kalau bisa kita tahu gitu motivationnya apa dan seberapa kapabilitas itu seberapa besar gitu kan. Nah, kalau kita udah dapet si goalnya dia mau ngapain, gitu kita bisa nentuin gitu, trade ancamannya ini seberapa berbahaya. Oke, the core issue. Oke, ini bagus nih ya. Jadi the core issue here a level of trust. Oke, jadi tingkatan kepercayaan gitu kan. Jadi kebanyakan si layanan computing, layanan cloud itu ya meyakinkan gitu kan karena customer untuk percaya gitu terhadap layanan mereka, untuk nge-build trust gitu kan terhadap customer. Nah, jadi si setiap customer itu ya otomatis kan dia ketika komit gitu terhadap data dia dari siapapun gitu kan, kecuali layanan cloud sama si virtual space yang buat kita lihat gitu kan. Nah, jadi si cloud provider ini ngebangun nih implement security ini ya secara nggak langsung dia fokus gitu bahwa ngasih fakta bahwa yang di luar si layanan cloud itu adalah orang jahat nih, berusaha menyerang, berusaha mencuri data, berusaha phishing, berusaha ngeliat log transaction kita atau apapun. Nah, oke, sedangkan yang di dalam itu adalah baik gitu, ibaratnya yang di dalam si layanan cloud itu ya baik gitu, dia yang melindungi data kita ibaratnya. Tapi gimana kalau ternyata ya si layanan cloud-nya itu juga jahat gitu ibaratnya. Jadi suatu sebuah paradoks. Oke. Si attacker capability-nya oke. Nah, dari segi klien dia mau tahu gitu password kita, password information, lalu dia mau bisa punya kontrol terhadap virtual machine kita. Nah, dari segi cloud provider-nya ada ya, dia mau lihat log client communication-nya, dia bisa nge-read data yang udah kita encrypt gitu. Dia encrypt data tersebut, lalu dia bisa mengintip entah ke dalam virtual machine kita atau malah membuat copy gitu kan dari virtual machine kita, lalu dia bisa monitoring gitu kan network communication, application, pattern, dan lain-lain. Banyak ya kebutuhannya, kita nggak tahu kita kenapa dia mau itu, kita nggak bisa prediksi. Nah, kemungkinan ya dia mau dapat information tentang kita, mau dapat behavior si klien. Misalnya tadi perusahaan batubara itu dia mau tahu perusahaan batubara ini lagi ada isu apa, punya utang atau apa, atau si perusahaan batubara A ini di order itu tiap tanggal berapa atau apapun. Nah, entah dia butuh mau dapat informasi apapun gitu, atau nanti datanya itu dia mau jual nih ke kompetitor atau apapun. Oke. Ini dari segi luar ya, outside attacker itu dia mau tadi ya nge-listing network traffic-nya, dia mau tahu, lalu dia bisa insert, masukin gitu malicious traffic yang jadi traffic yang nggak diinginkan, makanya yang berbahaya, fraud cloud struktur, oke, lalu dia bisa nge-launching di iOS, jadi our service, goalnya dia tadi ya mau intrusion, mau network
analisis, nah mau jadi man in the middle, dan juga kartografi. Ya. Man in the middle itu sama sesuai namanya aja gitu. Man in the middle itu dia mau jadi kayak orang tengah, ibarat sama aja kayak kita lagi ngobrol nih. Kita lagi ngobrol ya, dia jadi orang yang man in the middle gitu. Dia nggak kita ajak ngobrol, tapi dia tahu semua apa percakapan yang kita lakukan saat ini. Oke, nah, tapi ini masih jadi tantangan buat si attackernya itu, gimana cara dia tahu targetnya kita itu ada di mana gitu. Ketika dia berhasil ngobol, terus dia dapat nih data perusahaan batubara, tapi dia bisa tahu nggak ini data perusahaan batubara yang mana nih? Karena seandainya dia itu udah dapat nih data perusahaan batubara A, apakah dia bisa memastikan ketika kita mau harus hack ini ada di server yang di mana physical mesinnya. Oke lah, setelah dapat pun gimana cara dia mendapatkan informasi tentang kita gitu. Itu ikutnya beberapa data mungkin masih ada yang di-encrypt atau apa, gimana cara dia memastikan. Dan oke, kita lanjut ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Belum Pak. Oke. Pak, mau nanya Pak. Itu seumpama server kita yang di ambil satu contoh sih yang di AWS itu kena hack. Itu tapi dari sisi kita untuk security udah kita maksimalkan gitu Pak. Jadi untuk yang bertanggung jawab itu nanti di sisi AWS-nya atau di kitanya sendiri Pak, atau kita bisa menuntut atau menyalahkan untuk security dari sisi AWS-nya itu mungkin kurang dimaksimalkan lagi. Oke, sebentar. Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi ibaratnya kita udah sebenarnya ada dua sih. Tergantung layanan kita yang kita pakai itu, misalnya kita pakainya tuh web service gitu. Nah, ketika kita diserang itu, yang kena serang itu dia masuknya dari mana? Nah, itu balik lagi tadi ya ke saya close lagi. Buka lagi ya. Nah, ini ya, baik lagi kita harus tahu di layer mana si hacker atau si crackernya itu nyerang gitu kan. Kita harus tahu apakah emang dari sisi web service kita atau emang dari si layanan cloud tersebut gitu ya, ibaratnya. Nah, kalau dari segi itu kita udah tahu dong bahwa si ketika saya jalan dari web service kita bisa ningkatin nih, dia masuknya gimana nih, masukin pakai SQL injector atau pakai bahkan kalau kayak injector kita bisa tambahin gitu, di indeks PHP kita atau apapun lah, kita bisa tingkatin. Tapi kalau dari segi web service itu ya, si layanan cloud itu jadi nggak tanggung jawab gitu, ibaratnya itu kan masuknya tuh sebelum masuk ke data cloud-nya gitu, ibaratnya masih dari awal pintu, ibaratnya kalian udah diserang nih, udah di attack duluan nih, masuknya dari situ. Nah, kalau dari situ biasanya sih layanan cloud nggak tanggung jawab. Tapi lagi ketika nyata dia masuknya nggak dari situ tuh, benar-benar dari si layanan cloud-nya tersebut, nah itu masuk. Nah, biasanya sih ada gitu, ada tergantung pergantiannya atau apapun, tergantung dari kaliannya. Tapi kalau masalah datanya, ya mereka nggak bisa ya kalau misalnya hilang atau segala macam, kalau misalnya udah itu kemungkinan besar sih mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Ibaratnya ketika data kalian ada hilang atau apapun, nah, ya mungkin ya beberapa pergantian dari itu sesuai dari MU gitu aja sih. Tapi kalau emang dari segi
benar-benar si hackernya itu bisa masuk ya ke dalam si layanan cloud tersebut gitu, nggak melalui si dari web interface ya, dari web atau layanan service dari web kita. Itu sih, tapi kemungkinan jarang sih. Kayaknya baik lagi, walaupun dia berhasil masuk gitu kan ke dalam si layanan cloud itu, ya baik lagi PR mereka tuh di sini gitu. Mereka bisa tahu nggak si yang mau dia hack itu yang mana gitu. Kemungkinan ya dia cuma dapat data-data yang sampah juga gitu buat dia pun juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan data tersebut. Kecuali tadi nih 3 poin ini nih. Dia bisa memastikan gitu kan lokasi targetnya itu ada di mana, server mana, lalu bisa tahu gitu kan targetnya itu siapa. Nah, jadi walaupun dia bisa bobol, ya kemungkinan ya si hacker itu juga nggak bisa berbuat banyak gitu terhadap data itu. Oke, ya tapi ketika jadi masalah itu, kemungkinan sih ada pergantian rugi terhadap itu. Tapi untuk data kalian yang terhilang atau apapun atau menjadi rusak, ya selain itu sih nggak bisa berbuat banyak. Oke, kita lanjut ya. Baik, Pak. Yang tadi. Udah, Pak. Oke, untuk si cloud computing security bagian 2 ada sisi 2-nya kita. Oke. Nah, ini dari masalah infrastruktur security-nya ya. Jadi terbagi 3, yaitu mulai dari network level tadi, ada host level maupun dari application level. Oke. Nah, pada network level ini biasanya dia ini ya, kita harus saya baca dulu. Oke, di memastikan confidential dan integritas dari si perusahaan data ketika transit gitu kan ke dalam si layanan cloud. Oke, lalu dia memastikan gitu si akses kontrolnya itu udah udah proper gitu, udah baik gitu ya, dari authentication, dari authorization-nya maupun auditing-nya gitu, untuk resource apapun gitu kan. Datanya ketika kalian gunakan di public cloud provider-nya, lalu dia memastikan availability-nya si internet space-nya. Ya, apakah benar gitu kan digunakan oleh si perusahaan kita atau digunakan oleh kita. Oke, lalu dia nge-replace si established modelnya ke network dan tier with domain. Oke, untuk level mitigation. Oke, untuk proses mitigation-nya. Oke, intinya ini ya, dari segi network level ini proses mitigation-nya selalu berbeda-beda gitu. Tergantung aspek service cloud computing yang dipakai gitu, entah mau SaaS, mau PaaS, mau platform, service, sama software. Oke, sama IaaS, infrastruktur as a service, saya lupa. Lalu jadi si organization-nya mau dia pakai public, private maupun hybrid. Oke, nah ini si untuk SaaS atau PaaS. Oke, nah biasanya ini ya, kita selalu upsell atau nge-hype host si OS-nya dari end user. Biasanya si end user nggak perlu tahu gitu, servernya ada di mana, servernya pakai operating system apa, servernya sebagai atau gimana ya, biasanya si end user nggak perlu tahu gitu, jadi cuma buka application-nya pakai gitu, simpan udah gitu, dia nggak perlu tahu infrastrukturnya ada di mana, lokasinya di mana, seperti apa, speknya segala macam. Nah itu kita hidden atau abstrak. Oke, si host security, si host itu host security-nya ya bertanggung jawab gitu ketika dia nge-transfer terhadap si CSP atau cloud service provider-nya. Nah jadi ketika dia proses transaksi tadi, nah si host security-nya itu
pastikan gitu kan tadi nggak ada yang attack atau nggak ada yang menyisipkan segala macam ataupun nggak ada man in the middle gitu ketika proses transfer ke dalam si cloud providernya. Oke. Nah, jadi kita tuh nggak perlu apa ya? Tadi si layanan cloud-nya itu ya nggak perlu protecting si hostnya gitu. Hostnya itu ya udah hostnya ntar mau kena virus, mau diserang, mau apapun, ya dia nggak memastikan gitu. Ini perlu pastiin ketika lu masuk ke dalam layanan cloud ini ya ini yang gue protect. Ketika lu masih di luar atau masih mau proses apapun ya si layanan cloud nggak khawatir gitu, nggak fokus ke dalam sana ibaratnya. Si customer tetap ya, jadi si customer punya resiko sendiri gitu ketika manajemen information-nya ketika ke dalam cloud service. Nah, jadi kalau untuk infrastruktur security-nya itu pertama dari virtualization-nya. Jadi ada hypervisor itu bisa disebut juga sebagai virtual machine manager. Security is key. Intinya kalau dari segi infrastruktur gitu, virtualization-nya tetap ya dia harus small application that run on the top physical machine. Kalau small application harus running di atas physical machine-nya, lalu dia implement dan manage virtual dari CPU, virtual memory, channel maupun memory share yang digunakan. Nah, intinya problem terbesarnya ya tadi tuh, ketika si arsitektur atau hardware mereka tuh digunakan oleh banyak user ya, atau multi tenant arsitektur. Si ini ya, virtual instance itu bisa terdiri dari OS ya. Nah, kita sebagai customer punya full access terhadap virtual server kita tadi, walaupun baik lagi, karena itu kita nggak tahu gitu di dalamnya, di belakang itu ada beberapa layer control lagi gitu, walaupun kita full control terhadap virtual server tadi ya kita sebenarnya nggak benar-benar full control terhadap physical komputer yang ada saat itu. Masih ada beberapa proses yang dibatasi nih, tujuannya baik lagi supaya si multi tenant arsitektur itu nggak tetap terjaga gitu, nggak ada yang si user A bisa masuk gitu ke dalam data-data user B. Ini contoh aja sih ibaratnya. Ketika ada satu hardware nih, satu PC, tapi di dalamnya itu bisa terdiri dari berbagai lebih dari satu virtual machine gitu, dan si virtual machine-nya itu bisa punya operating system yang beda-beda gitu. Ada virtual machine 0, 1, 2, 3 gitu. Si 0 itu dia pakai Solaris OS, si 1 itu pakai Linux, si 3 itu pakai Windows XP atau apapun. Nah, tujuannya baik lagi karena bisa tiap user gitu bisa berbeda-beda kebutuhan. Ada yang mau sebagai backend, ada yang mau jadiin itu sebagai frontend atau apapun. Nah, ini contohnya ya. Nah ini dikelola itu kayak ada di layer atas gitu, mereka bagi-bagi. Nah, ketika masuk makin ke bawah itu ini si layanan cloud yang ngatur gitu, mulai dari si hardware-nya gitu, itu kan udah bukan kepemilikan layanan cloud yang atur gitu, mulai si hardware segala macam. Nah, kita sebagai user penggunanya ya batas kita sampai si operating system-nya aja nih ketika. Nah, ini case study untuk si Amazon EC2 infrastrukturnya.
Oke. Oh ini sama sih, ini mirip-mirip. Intinya tentang gimana tadi satu buah server gitu kan, menjalankan banyak virtual mesin. Oke. Kalau si virtual mesinnya itu tetap ya punya protokol masing-masing gitu kan, punya ada IP address-nya. Ini seseorang bisa melihat, mengakses gitu ibaratnya. Kita entah siapapun itu bisa mengakses IP address tersebut. Nah ketika si virtual mesin yang orang lain akses itu mungkin bukan website kita atau bukan destinasi kita ya, tapi karena itu ada physical server yang sama gitu kan dengan yang kita punya atau close to each other. Oke, jadi si attacker itu dia bisa masukin nih, mungkin dia bisa melakukan setup atau apapun gitu di dalam physical kita, dia ngebuat virtual mesin buat diri dia sendiri gitu, gimana melalui si IP address yang tadi dia lihat. Oke, nah dari situ dia bisa dapat dong ketika dia bisa berhasil aja bikin virtual mesin di dalam komputer yang sama gitu di dalam server kita, ya otomatis secara langsung ya si physical resource maupun data itu kita udah berbagi sharing dengan sama nih dengan si virtual mesin punyanya si hacker tersebut nih ibaratnya. Nah ketika si hackernya itu nyata masukin gitu kan si virtual ke dalam virtual mesin aplikasi berbaik gitu dalam apapun, nah ada kemungkinan gitu kan si hacker itu bisa nge-monitor atau nge-akses resource yang sama gitu dengan komputer. Jadi bisa jadi kita bisa sebagai korban gitu, dia bisa dapat information tentang kita. Oke, local host security. Oke, nah ini sebenarnya apakah komputer kita nih, ibaratnya kita pakai layanan cloud, tapi apakah laptop kita, apakah si ini sebagai local host mesin ini adalah bagian dari si cloud infrastructure gitu kan. Jadi secara ini dibilang ada di luar dari security parameter mereka. Jadi komputer kita nggak termasuk dalam protection layanan cloud mereka. Nah, ketika kita sebagai customer gitu ibaratnya khawatir terhadap keamanan gitu ada di dalam si layanan terhadap keamanan dari si layanan si cloud provider tersebut, ya mungkin bisa easily forget to handle. Oke, mungkin kita bisa lupa gitu terhadap ya komputer kita sendiri. Oke, dalam security ya, jadi bisa jadi ya ternyata mereka itu udah cukup baik, tapi justru keamanan komputer kita nih yang lemah gitu ibaratnya. Oke, jadi komputer bisa aja dimasukin virus atau bisa di apapun gitu kan. Ketika komputer itu sudah terinfeksi, lalu ketika kita mau kirim data ke dalam si layanan cloud atau apa ya, bisa jadi secara nggak langsung ya kita sendiri gitu yang ngirim virus tersebut atau itu ke dalam layanan tersebut. Oke. With mobile, oke, ini kalau pakai mobile device. Oke, jadi ancamannya bisa jadi semakin kuat. Dia bilang karena baik lagi si user bisa misplace atau mungkin device itu bisa dicuri dari orang. Nah, dari security mekanismenya. Oke. Jadi security mekanismenya baik lagi. Ketika akses dari handphone, biasanya untuk masalah security-nya itu kita sering ditanyakan berulang kali gitu. Jadi misalnya kita udah login terus ketika mau akses lagi suruh login ulang lagi atau ada atau ada kirim kode authentication atau apapun ya, authentication compared to desktop, nggak sebanyak pakai desktop. Oke, profile. Oke, nah ini kalau si user benar-benar sering gitu pakai mobile device sebagai untuk akses ke dalam data cloud ya. Jadi ancaman yang ada pun juga semakin meningkat terhadap si mobile device-nya, itu bisa jadi malfunction atau malah hilang gitu ibaratnya. Device access, oke, nah baik lagi ketika device yang digunakan diharapkan gitu ibaratnya punya strong
autentifikasi, punya temper resistant mechanism, a strong isolation between application. Jadi diharapkan gitu, nggak ada aplikasi-aplikasi yang belum menjadi satu, apa ya? Saling strong isolation, saling ini agak susah. Metode biasa sih kita kalau install aplikasi itu kita suka izinkan gitu kan, izinkan penggunaan, izinkan apa, nah itu yang sebenarnya paling berbahaya gitu sebenarnya. Kita izinkan, nah kita nggak tahu kan si aplikasi itu melakukan apa, nah bisa jadi ketika dia melakukan sesuatu, nah itu berdampak ketika ke aplikasi lainnya yang sebenarnya ini aplikasi yang kita gunakan gitu untuk mengirim ke layanan cloud tersebut. Oke, lalu juga kriptografi ya, ini proses ini untuk mekanisme keamanan data. Okay, when traffic confidentiality is required. Oke, nah ini the application level. Oke, ini DOS ini denial of service ya, jadi dia sering kayak nih di DOS itu dia kayak dari segi application itu kayak percobaan terus gitu, percobaan mencoba masuk atau apa, nih saya bertubi-tubi gitu, wah banyak banget gitu, saya dalam satu detik dia bisa ratusan ribuan kali, mungkin puluhan ribu kali percobaan, nah itu yang bikin server down atau apapun. Oke, EDOS, Economic Denial of Sustainability. Oke, nah tadi ya karena dia sering banget yang attack dengan the billing model, unless the cost of provider service call bisa bangkrut atau terhadap service sendiri. Oke. Nah tadi end user security, dan yang ketiga itu tadi ketika si layanan cloud-nya udah menjamin, nah baik lagi ketika kita pakai layanan cloud itu bikin web application gitu, nah si web application kita juga perlu ada security-nya dong. Nah, itu siapa dong bertanggung jawab terhadap layanannya. Oke, jadi otomatis si layanan cloud nggak tanggung jawab dong terhadap web application security kita. Nah, itu kita sendiri yang jaga. Oke, lalu sama segi SaaS PaaS atau IaaS application security, lalu customer deploy application security. Nah, ini kalau kita bikin misal Android atau apa, nah kita kan nggak bikin jadi satu buah application tersendiri gitu yang diinstal ke dalam si customer, nah itu juga perlu kita manage security-nya. Oke. Banyak juga ya. Sudah mulai lelah saya. Oke, kita lanjut data security and storage. Ini saya persingkat aja deh. Oke, jadi si data security ini banyak prosesnya ya. Pertama itu ketika data in transit atau data itu kita kirimkan gitu, ketika proses tersebut kita harapkan dia sifatnya confidential dan benar-benar terintegritas dari security-nya. Lalu ketika datanya itu ada di dalam si layanan cloud tersebut atau data at rest, jadi benar-benar apa? Data di situ di encrypt atau enggak nih? Kalau nggak encrypt ya wah aman nggak kita simpan. Tapi kalau di encrypt tersebut gimana cara kita nanti mau mencarinya gitu, atau mau ngedapetin data tersebut gitu, apakah secara indexing atau searching-nya itu bisa kita dapetin atau apapun. Oke, nah ini dari segi data lineage, nah biasanya ini si layanan cloud ini untuk prosesnya itu terpisah-pisah. Jadi ketika kalian mau nge-store itu disiapin gitu satu warehouse sendiri, ketika kalian mau ada proses itu ada satu warehouse sendiri, lalu ketika mau restore ada package sendiri, jadi nggak saling mengganggu gitu proses satu sama lain. Oke, data province. Oke, ini dari segi akurasinya ya atau integritasnya. Ini contoh aja financial solutionnya apakah kan tadi kita perlu layanan ini apa benar-benar harus fleksibel gitu kan, ketika kita lagi tinggi ya kita mungkin rendah, kita cek juga nih apakah yang kita bayar ini sesuai nih ketika pakainya
100 mega bener nggak tagihannya 100 mega nih, ternyata kita bayarnya tuh lebih mahal gitu atau apapun. Oke. Oh ini ada ya, yang jadi sini ya, di mana lokasinya itu, lalu di statusnya gimana, si sistemnya, lalu gimana kalau si customer atau si auditornya itu mau nge-verify gitu, informasi ini benar apa enggak. Oke, nah ini data security dan storage ya. Jadi gimana proses mitigation-nya, gimana kalau datanya ini sifatnya itu sensitif, apakah harus taruh di cloud apapun, proses encrypt datanya. Lalu security storage. Oke, ini masalah ininya ya, ketika ada satu buah server gitu kan, ibaratnya yang isinya adalah banyak data nih dari banyak company gitu. Sebenarnya ini kan apalagi berkumpul gitu semua gitu kan. Data-data banyak perusahaan berkumpul di satu buah komputer nih. Nah, itu kan akan jadi terlihat menarik gitu di mata para kriminal atau mata penjahat itu, ya bisa jadi ini satu buah target gitu untuk mereka incar. Oke, nah jadi baik lagi timbang si physical security ini, timbang dari si masalah itu ya sebenarnya ya masalah kepercayaan dan juga physical security dari server tersebut ya juga satu buah kepentingan lagi gitu ya, satu buah kebutuhan lagi. Nah sini si YIM, nah si IM ini sebuah organization juga, tujuannya tuh trust and will become dynamic. Nah untuk nah ini dia untuk nge-manage akses untuk ke diverse user population, jadi dia untuk ngebagi-bagi, ngatur aksesnya gitu, mana yang sebagai employees, mana yang sebagai contractor, mana yang sebagai partner atau apapun kebutuhan bisnis kita. Nanti juga dia meningkatkan increase demand for authentication, ada personal, finansial, manajemen data. Nah lalu juga layanan di cloud itu diberikan akses kontrol juga, nah untuk berikan higher authentication. Oke, nah ada dikasih limit of authentication dan need. Oke, intinya si IAM ini untuk authentication ya, jadi lebih keamanan authentication sama juga untuk ke si manage akses maupun user level. Oke, nah itu ada privasi, si privasi ini Oke, nanti langsung ke bawah aja. Si privasi ini adalah tentang masalah tanggung jawab gitu kan dari perusahaan atau si perusahaan layanan cloud tersebut terhadap data customer gitu, data si subjek kita, sebagaimana dia bisa seberapa transparan gitu kan si organisasi itu tentang pengelolaan data kita. Oke. Masalah si privasinya. Oke, nah ini masalah data lifecycle. Jadi ada 7 fase ya si data itu ketika kita menggunakan layanan cloud itu. Yang pertama data fase 1 itu data kita di generation, itu dibuat. Fase 2 di use, itu digunakan. Data fase 3 itu di transfer. Fase keempat itu di transformation ya. Entah mau di encrypt, mau enggak, atau apapun. Fase kelima di storage atau disimpan. Nah, fase keenam itu ada di archive atau didokumentasikan. Dan fase ketujuh itu di destruction. Oke. Nah, ini biasanya nih si perusahaan yang manage. Oke, bukan si layanan. Jadi si layanan itu menyediakan fitur ini, tapi yang ngatur itu tetap si perusahaan yang ngatur. Oke. Oke, nah biasanya si privasi sama security ini di mix ya. Jadi beberapa hal yang kita aware itu tentang masalah dari
storage-nya gimana, retention-nya ketika data dihapus itu gimana, apakah benar-benar dihapus atau cuma di-hide aja dari kita gitu. Ketika kita delete itu, apa benar hilang atau ternyata cuma ya ibaratnya dihilangin hak akses ke kita aja gitu, padahal datanya masih ada. Auditing, monitoring atau risk management, kalau ada privacy breach, dan juga siapa yang bertanggung jawab itu terhadap menjaga si privasi kita ini. Oke. Nah, privasi data perusahaan. Oke. Nah, storage is coming with information. Nah, ini dari segi ya, masalah privasi tetap ya, tentang masalah si storage-nya. Ketika si SMCSP, privasi. Oke, ini ada beberapa government atau kadang ada pemerintah itu bisa gitu untuk mencari gitu data. Ketika bisa datanya itu ada di Indonesia gitu, ibaratnya pemerintah Indonesia bisa tuh minta tolong gitu ibaratnya, mau mencari tentang apa ibaratnya, ketika itu dia bisa tanpa harus izin ke si perusahaan tersebut atau ke pemilik. Nah, jadi kita apakah benar gitu si cloud provider itu punya hak untuk melihat data kita ibaratnya, dan si nah ini contohnya lagi gitu, ada banyak sekarang perusahaan cloud ternyata pakai gitu untuk bikin service, contohnya ke ngeliat gitu user behavior gitu kan, untuk dapat apapun gitu, untuk berapa keuntungan gitu, misalnya untuk iklanan ataupun mau importing service apa. Oke, banyak ya kalau kita bisa, bukan kita sekarang lihat gitu, beberapa layanan cloud itu ya jadi apa ya, bisa ngedapetin satu buah big data gitu. Dia buat ngedapetin behavior satu buah produk atau apapun. Nah, sekarang misalnya pakai toko online lah, gitu. Toko online dia bisa, selain cloud itu bisa tahu tuh produk apa yang lagi booming, rata-rata orang pencarian itu mencari apa, ketika pembelian apa yang lagi paling tinggi atau apapun. Nah, dia bisa dapetin nih gitu behavior. Ternyata orang itu kalau lagi ngecek out barang itu bisa butuh berapa lama gitu sebelum akhirnya benar-benar dibeli. Oke, nah ini retention. Nah, jadi nah, dia isunya itu ada seberapa lama gitu personal information kita yang ada di cloud itu retained, lalu bisa bertahan, lalu si gimana dengan peraturan dari pemerintahnya, lalu si organization yang memiliki data, apa si CSP-nya yang punya data tersebut. Oke, kita simpan data kita di cloud, siapa yang punya nih data ini sekarang, masih tetap punya kita kah atau punya si CSP-nya. Oke, dan oke, ini siapa yang nge-push ya ibaratnya si polisi in the cloud. Destruction. Nah, ini tentang destruction ya, gimana ketika si tadi ya data kita dihapus di dalam si cloud provider itu, apakah benar ya si itu data kita dihapus atau cuma kita dibikin nggak bisa akses doang, atau ini akses itu Oke, apakah si cloud service provider itu tetap gitu, informasi kita tetap dia simpen untuk tadi ya melakukan data mining gitu terhadap data yang kita punya, yang mau mining data tersebut. Oke. Nah, ini auditing, monitoring, dan risk management. Oke. Oke, ini cuma mastiin doang sih, apakah si data kita benar-benar secara rutin di audit, lalu apa yang terjadi gitu ketika terjadi ada masalah, jika ada isu, jawabannya itu gimana, this is regulation-nya atau apapun. Nah, ketika tadi ya
si business critical process migrate to cloud-nya terjadi apa ya, internal security process. Oke, ketika jadi kita ada perubahan gitu, entah dari perubahan pemerintah atau dari apapun kita ada perubahan si allow to modify. Oke, needed. Banyak yang entah mulai dari proses security, monitoring, auditing, forensic, incident response, sama business continuity. Nah, si privacy breach. Oke. Nah, ketika si breach ini terjadi, apakah si layanan cloud itu nge-notif kita gitu, ngasih tahu gitu apakah si breach ini terjadi dan siapa yang bertanggung jawab gitu, untuk manage si breach tersebut. Oke. Si if contract, about liability and breach. Oke. Nah, tadi ya, ketika si responsibility protecting privasi ini, siapa yang bertanggung jawab? Terhadap tadi ketika jadi masalah atau apa si privasinya, siapa yang bertanggung jawab? Jadi ada masalah tersebut, kita bocor atau apapun. Oke, nah dan biasanya sih database ini punya cascading effect ya. Jadi nggak cuma itu doang, itu ada banyak hal yang bakal berpengaruh. In-depth understanding. Oke. Nah ini nyata balik ke poin pertama ya, si organization bisa nge-transfer liability-nya, tapi tetap tidak accountability, tanggung jawabnya itu tetap ada di perusahaan. Oke. Oke, nah ini yang tadi pertanyaan ini. Jadi ketika ada hacker gitu kan berhasil ngebobol ke dalam si layanan cloud providernya si A gitu kan, dan dia berhasil gitu nyolong dari si data perusahaan X, dan kita asumsikan bahwa di data di server tersebut ada perusahaan ini dan perusahaan Z gitu. Nah, siapa yang mau menginvestigasi kasus ini nih, perusahaan X atau si layanan cloud provider A-nya nih? Oke, nah kalau si cloud provider, oke, nah jadi si company X jadi takut dong bahwa data dia nggak aman nih ditaruh di sini, ibaratnya. Nah, si responsibility-nya gimana gitu ibaratnya. Harus Oke. Kalau ternyata yang investigasinya tuh si perusahaan X nih, dan dia harus ngeliat dong tadi si company X itu harus ngeliat lognya dong, log yang masuk ke server dia, log kapan. Nah, dari log itu bakal kelihatan ibaratnya si perusahaan Y dan Z-nya, logs-nya itu juga kelihatan nggak ibaratnya. Ini contoh dan baik lagi ya. Jadi ketika masalah ini si layanan ini berkembang menjadi si cloud, ternyata ya semakin kompleks, privasinya semakin rumit, dan jadi tantangan baru lagi gitu, terhadap si layanan cloud. Oke. Bakal juga ya. Oke. Sampai situ aja. Ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya sambil absen ya. Sambil belajar bahasa Inggris nih, Pak. Oh iya dong. Jadi terlatih kan? Ya, sedikit-sedikit memahami, Pak. Oke. Abdullah Hutfaizi. Hutjaifi. Sorry. Waduh, saya langsung ngomong sorry. Langsung jadi bahasa Inggris. Abdullah, ada Abdullah? Abdallah, astaga. Orangnya lagi ngilang. Atta Esa Nugraha. Hadir Pak, hadir. Oke. Doni Wahyudi. Hadir, Pak.
Oke. Fadli Marcelo Manalu. Hadir Pak, hadir. Oke. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Raka Fadila Alfarizi. Hadir, Pak. Oke. Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Rifki. Waduh, yang lagi makan kerupuk. Singgih Prasetyo. Hadir Pak. Oke. Sengaja nggak di-mute gitu ya, Mas. Lapar ya, Pak. Dari tadi belum makan. Biar kita hilang fokus itu. Itu kerupuk satu Bali tuh, Pak, dihabisin berdua itu, Pak. Enggak. Kamu tahu. Nah, itu tadi belakangnya kerupuknya, Pak. Kamu temennya ya? Ya, yang beli saya, Pak. Oh. Oke, ada yang belum di absen? Saya belum, Pak. Siapa tuh? Rifki Setiawan. Rifki Setiawan. Udah. Maaf, Pak. Tadi sempat ke belakang sebentar, jadi tidak terdengar. Udah. Iya, Pak. Ahmad Fauzi Pak. Ahmad Fauzi udah. Ahmad Fauzi ada. Kemarin katanya resign. Waduh. Hadir Pak. Oke. Ridwan, Pak. Ridwan ada. Saya udah tandain silang. Oke. Oke, itu aja sih dari saya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. See you, bye-bye. Itu, Pak. See you. Malam, makasih. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak juga saya. Thank you, Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya. Kerupuk, Pak. Iya, gara-gara kerupuk nih, hilang konsentrasi. Oke, yuk. Banyak Bye-bye. bensinnya, Pak. Ganyang tenan nek gue. Tuku Kan Gimana ya? Masih. Ngelih. tuku Magelangan toh nang Barmindo. Wah, kerupuknya mantap. Hitam ngelih. Langsung ngelebur. Satset Masih. Nek jam-jam ngelih ki ya jam 12-an pas 11 kae. Arep madang kok wis bengi, Ramadan kok ngelih. Bali, Pak. Anaknya nangis, Pak. Hah? Kok ngupload PPT iki kok ora iso PDF kok yo. Kon Ngupload ngupload PPT. PPT. Oh, nganu file konsistensinya PDF kon buka, angel diupload. Wis digaweke apa, Pak? Wis. Wis tapi PPT. Wis kebacut gawe bot. Lah, emang sing kon gawe kan PPT, Pak. Lah iya. Ora yo. Sing Nah, kon sing gawe ini- iki PDF oleh apa buat oleh dikumpulke. Neng besok dienggo presentasi gawe PPT. Nah, iku koyone sing tetep kon gawe sing PPT, terus sing makalah gitu ya sing PDF gitu. Nek menurut wingi nang soalnya coba diperjelas soalnya coba. Aku ngertine grup kuwi kon gawe kuwi materi 5 menitan lah gitu. Ya aku udah gawe ya aku. Yo kasih hurufnya cilik-cilik. Wong akeh kon PPT. Ya tadi kan dijikok nganu nih wae, Pak. Sing ngomong apa le materine diomongke wae.
Piuh. Ora mampu. Ulangi. Ya, lanjut. Pelajaran apa kuwi? Bahasa Jawa. Kok Mulok, bahasa Jawa? mulok, Bahasa Arab ya. mulok. Tak kira KWU. Lupa Zonata. KB uang jurusan tata boga kok KB. Pak Zonata. Zonata. Serius tanya iki. Apa ya? Butuh ti. Terus kena jawabnya kudu serius. Iya no. Ah, wingi aku tuh serius sih, nyatanya ditinggal kok. Kan kowe, Pak. Aku mono ora ya. Pak Dewi ora iki. Ora, kowe Yes, tok. Lord. Aman. Loh, kok ora Rif? Wis salat ruang seturan wae, Rif. Wow. Aman, Rek. Smart meseme tok gitu. Tugas cyber etik. Oh, super etika. Oh, Lemes besti. Belum disuruh makan sama ayang. Dikon mangan ning lali radio dikon ngombe. Kaulo. ora lho, padahal wingi kene lek akon makmu karo sop wae lho, sayur sop lho. Rene sono duduwe. Apa itu kan? Ya kan aku ngombe ra apa-apa kan sop ono duduwe. Nek keringan piye? Nek Rif iki mangane sego gon terteran kae kon apa gendurenan. Mangan cak cendok lho telak ra medun-medun. Wis lawu wae Kakas. segone pro, sayure kentang. Garingan kabeh cuk lho telak ijo mantel. Biasanya ono sing ditambahi kuningan ndoke diremet. Ngasih ngancing-ngancing lho telak. Bro, Senin di Rifki. I thought you wanna go on your own. Beautiful. Uh, 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 uh.